Amsal 30 ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ada semut, ada pelandu, ada belalang, dan yang terakhir ada cicak. Wah, indahnya pagi ini. Buah tomat di atas kemangi. Dijadikan lalapan. Aduh, enak sekali. Hai adik-adik, selamat pagi. Sudah jam 8 nih. Ayo kita mulai. Salam adik-adik, jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu hari ini. Budwi, tahu nggak apa yang berbeda hari ini? Apa ya, Kak? Tahu nggak, hari ini adik-adik mulai di kelas yang baru. Karena minggu lalu kita sudah merayakan kenaikan kelas. Itu artinya selain ada di kelas yang baru, adik-adik juga akan memiliki guru yang baru. Dan Kak Diana berharap adik-adik bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Seperti Cicak di cerita firman Tuhan minggu yang lalu. Benar, Kak. Walaupun ada hal-hal yang berubah di sekolah minggu, tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Oh iya? Apa itu, Bu? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Indah sekali. Nah, adik-adik, yuk kita mulai ibadah hari ini dengan kita menyanyikan lagu Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. lebih indah dari bunga di taman. Oh yeah.
indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami dapat beribadah lagi. Kami mohon Tuhan dapat menolong kami supaya kami boleh berkonsentrasi dengan baik dan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan. Amin. Bu Dwi punya teman baru kan? Nah, menurut Bu Dwi, punya teman dekat itu seperti apa? Pokoknya asik, Kak. Ada teman ngobrol, ada yang bisa mendengarkan kalau kita mau curhat. Bahkan ada yang menemani kita saat kita sedih, Kak. Menghibur gitu ya? Oke, dan teman-teman dan adik-adik yang di rumah pasti punya teman dekat juga ya? Tapi karena dalam masa pandemi seperti saat ini, kita belum bisa ketemu dan bisa hanya saling menyapa melalui handphone, melalui WhatsApp ya. Dan satu lagi, kita bisa saling mendoakan. Benar, Kak. Yuk adik-adik kita puji Tuhan lagi. Kita nyanyi lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Kita menyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
persembahan sudah siap. Alkitab juga sudah siap. Nah, kita sudah siap untuk mendengarkan firman ya adik-adik. Hai adik-adik, Kak Nana biasanya di kelas besar. Tapi hari ini senangnya bisa menemani adik-adik kelas kecil untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelumnya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita minta hikmat dari Tuhan agar ibadah kita hari ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami ingin mendengar dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami ingin mendengar dengan sikap yang manis. Tuhan tolong kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau keluar rumah, terus kebetulan ketemu dengan orang terkenal, artis contohnya, biasanya senang tidak? Bagaimana kalau diajak foto bersama? Aduh, senangnya. Biasanya fotonya bisa dipamerin sana-sini, ditunjukin teman-teman. Bangga sekali rasanya punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Merasa paling gimana gitu ya. Apalagi nih, kalau misalnya masih punya hubungan saudara dengan orang hebat atau panutan masyarakat. Contohnya dengan Bapak Jokowi. Wah, bangganya tidak bisa diungkapkan. Biasanya pasti cerita ke teman-teman. Aku loh saudara dengan Bapak Presiden. Mamaku loh sepupu dengan Bapak Presiden. Kalau ada teman-teman baru, pasti diceritain lagi. Diulang lagi. Biar semuanya pada tahu. Biar semuanya pada bosen. Setiap hari diceritain. Takutnya ada yang lupa. Biar semua orang merasa iri karena masih bersaudara dengan orang hebat atau orang penting. Nah, kalau kita hidup di zaman Yesus dan kita semuanya tahu Yesus adalah orang yang sangat terkenal dan juga seorang raja dan dia adalah anak Allah, maka jadi salah satu dari 12 muridnya Yesus adalah hal yang paling membanggakan. Kemudian, bagaimana apabila menjadi salah satu seorang yang masih ada hubungan keluarga dengan Yesus? Sudah pasti merasa hebat ya. Pasti sangat bangga. Kalau masih punya hubungan saudara yang dekat, keluarga yang dekat, wah, bangganya bisa tambah-tambah lagi. Menurut adik-adik, apakah perasaan ini yang dirasakan oleh Yakobus? Yakobus yang saudaranya Yesus itu loh. Apakah karena dia adalah bersaudara dengan Yesus, maka dia bisa melakukan hal yang menyenangkan dirinya saja? Tidak adik-adik. Alkitab mengatakan Yakobus adalah saudara Yesus yang bijak dan rendah hati. Apa ya maksudnya? Walaupun Yakobus menyadari betapa dia adalah saudara Yesus, dan Yakobus sudah pasti mengenal Yesus lebih dahulu daripada rasul atau ke-12 murid yang lain. Tapi menariknya, dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Dia melayani Yesus dan menghormati Yesus. Dia tidak menyombongkan dirinya. Tidak memamerkan hubungannya dengan Yesus.
tidak meminta hak istimewa, tidak meminta perlakuan yang berbeda. Pada awalnya, Yakobus memang tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahkan Yakobus heran, kenapa banyak sekali orang yang datang mencari Yesus? Ada yang minta disembuhkan, ada yang minta diampuni, bahkan tidak sedikit yang mengikuti Yesus kemana-mana. Sementara Yakobus justru pernah merasa bahwa Yesus ini kurang waras adik-adik. Tetapi apa ya yang membuatnya berubah? Setelah menyaksikan kematian Yesus, bahkan melihat Yesus bangkit dari kematian, dan Yesus mendatangi Yakobus dan membuktikan dia telah bangkit. Semua kejadian itu membuat Yakobus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita juga sebenarnya sama ya. Tidak mudah percaya. Harus ada buktinya baru percaya. Padahal Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Setelah Yesus naik ke surga, para murid dan pengikut Yesus mengalami banyak kesulitan. Mereka mengalami banyak tekanan. Yakobus teguh menjalankan perintah Yesus untuk menyebarkan firman ke seluruh penjuru bumi. Karena itulah perintah Yesus sebelum naik ke surga. Yakobus menjadi pemimpin gereja. Karena memang Yakobus ini sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Para pengikut Yesus bahkan dihindari, tidak disukai. Mereka tidak berhenti. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap melakukan perintah Allah. Adik-adik, ternyata Yakobus ini pandai menulis. Dia menulis surat untuk menenangkan hati jemaat yang sedang kesulitan. Untuk menguatkan mereka. Meminta agar tetap hidup di dalam Tuhan. Meski mengalami sesuatu yang berat atau mengalami kesulitan. Yakobus selalu menyebut dirinya hamba. Dia tidak menyebut dirinya saudara Yesus. Dia tidak memanfaatkannya sehingga semua orang menghormatinya. Itulah yang dinamakan dengan kerendahan hati adik-adik. Dalam surat Yakobus banyak sekali nasihat yang ditulisnya. Di antaranya, mengasihi sesama tanpa melihat muka. Tanpa melihat muka? Apa maksudnya? Bagaimana caranya? Nah, itu sama saja dengan mau berteman dengan siapapun tanpa pilih-pilih. Tanpa melihat baju yang dipakai, baju mewah atau baju murah. Tanpa melihat orang tuanya punya mobil. Tanpa melihat orang tuanya punya sepeda motor. Atau tidak punya kendaraan. Ini sepertinya tidak punya kendaraan ini. Ini karena selalu jalan kaki. Tidak begitu. Tanpa melihat cantik atau tidak cantik. Putih atau sawo matang. Karena kita semua diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi,
apabila mengasihi semua orang tanpa mandang muka, maka kita sedang mengasihi Allah. Adik-adik tahu tidak, bagian tubuh kita yang sering membuat orang lain menangis, bahkan terluka sangat dalam. Tidak terlihat bekasnya oleh mata, tapi dirasakan sakitnya, seperti racun. Bagian apa itu coba? Karena anak kasih tahu ya, lidah. Yakobus juga memberi nasihat tentang lidah. Pernah dengar tentang kebakaran hutan? Sebuah hutan yang besar bisa terbakar dari api yang kecil, kemudian menjadi besar, menjadi makin besar, kemudian bisa menghanguskan satu hutan. Sama halnya dengan lidah. Apabila tidak diatur dan dijaga, maka bisa mengucapkan kata-kata yang kasar, berbohong tentang orang lain, dan menyebarkan berita tidak benar, sehingga melukai hati orang lain dengan sangat dalam dan lama, sehingga membuat orang itu kesakitan. Bahkan bisa-bisa tidak sembuh atau tidak bisa melupakan. Itulah lidah yang beracun. Tetapi apabila lidah dipakai untuk mengatakan hal-hal yang manis, pujian yang tulus, atau kata-kata yang baik, maka akan membuat hati seseorang menjadi gembira. Maka lidah itu mengandung obat yang manjur. Terkadang ada saatnya kita tersadar sudah mengatakan hal yang kasar atau salah. Saat kita mau menariknya kembali tapi tidak bisa. Karena sudah terlanjur diucapkan. Walaupun sudah berusaha meminta maaf, tetap saja tidak bisa kembali. Jadi, sebelum hal itu terjadi, maka wajib untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Untuk menolong mengendalikan lidah, agar tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Agar mengucapkan hal-hal yang baik saja. Dan lidah menjadi obat yang manjur, bukan menjadi racun. Meminta bantuan Tuhan untuk membuat kita tidak berkata kasar pada siapapun. Karena hikmat itu hanya ada pada Tuhan. Dan bisa kita terima apabila kita memintanya. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu memahami firman Tuhan dan mau melakukannya. Setelah kita memahami firman Tuhan, maka ada pilihan yang harus kita lakukan, yaitu mau melakukannya dan tidak mau melakukannya. Apabila kita memilih untuk mau melakukannya, maka kita sudah berhikmat, sudah bijaksana. Tetapi apabila kita sudah mengerti firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya, itu sama halnya dengan membohongi diri sendiri. Kita adalah manusia yang memiliki kehendak bebas. Artinya apa? Tuhan mengizinkan kita untuk memilih. Percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Mau berkhidmat atau tidak mau berkhidmat. Tuhan tidak memaksa. Walaupun Tuhan sudah mati menebus dosa kita, tetapi Tuhan tetap mengizinkan kita untuk memilih. Percaya dan selamat. Tidak percaya dan binasa.
Adik-adik, buatlah pilihan yang bijak ya. Wah, luar biasa ya hari ini. Tuhan sudah memberitahu kita sebuah kebenaran untuk bersikap bijaksana, menerapkan firman yang sudah kita mengerti melalui perbuatan dan perkataan. Bagaimana ya caranya untuk menjadi bijaksana? Pertama, rendah hati, tidak menyombongkan apa yang kita miliki. Kedua, mengasihi semua orang, tidak usah pakai pilih-pilih, karena kita semua serupa dan segambar Allah. Ketiga, menjaga perkataan. Berkata-katalah yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dan apa yang paling penting adik-adik? Mintalah kepada Tuhan agar menolong kita memiliki hikmat. Agar menolong kita menjadi bijaksana dan mau melakukan firman Tuhan. Apabila kita sudah mengerti firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya, sama dengan kita membohongi diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman yang indah. Kami memohon agar diberikan hikmat, bisa menjadi bijaksana seperti Yakobus. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang untuk berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan bersama. Sekarang mari kita hafalkan ayat Alkitab. Agar kita semua selalu ingat untuk berbuat bijak. Seperti firman yang sudah kita dengar. Ayatnya dari Yakobus 1 ayat 5a. Buka dulu Alkitabnya. Kita baca bersama ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Allah. Satu kali lagi. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Sudah hafal belum? Ayatnya pendek tapi sangat manis. Coba yuk tutup mata. Siapa tahu kita sudah hafal. Yakobus 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Sudah bisa. Hebatnya. Adik-adik, mintalah hikmat dan buatlah pilihan yang bijaksana ya. Pilihan yang benar menurut kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik, kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan membawa persembahan kami. Berkati persembahan ini supaya dapat menunjang pekerjaan Tuhan dimanapun dipergunakan. Berkati pekerjaan Papa Mama dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mana bahan dan alat aktivitasnya? Ayo ambil. Kita mau kerjakan sama-sama yuk. Ayo kita kerjakan aktivitas bersama-sama adik-adik. 1 lembar kertas tebal, 3 lembar kertas A4 atau F4 juga boleh. Alat gambar dan alat warna, 1 buah staples, pertama, gabungkan keempat kertas yang sudah ada dengan urutan kertas paling tebal berada di bagian paling bawah. Kemudian coba lipat seluruh kertas tersebut menjadi 2 bagian seperti pada contoh. Sepertinya kita sudah membuat sebuah buku ya, tetapi bagian tengahnya belum direkatkan. Coba gulung sedikit kertas 1 bagian saja, seperti pada contoh. Ambil staples, kemudian gabungkanlah ke 4 kertas tersebut. Coba perhatikan contoh baik-baik ya adik-adik ya. Sekarang Kak Nana akan coba merapikan bekas gulungannya ya. Sekarang kita sudah memiliki 1 buah buku yang masih kosong, belum terisi apa-apa. Pertama-tama, Kak Nana ingin sekali menghias sampulnya sangat cantik mungkin. Kak Nana ingin membuat gambar hati. Kak Nana ingin menambahkan salib. Kak Nana akan beri judul. Buku ini adalah buku renungan. Jangan lupa tulis nama sendiri ya. Sepertinya di bagian belakang juga akan Kak Nana hias. Kak Nana mau buat bunga seperti ini. Sekarang sampulnya sudah selesai. Kita akan masuk di bagian lembaran pertama. Di lembar pertama, Kak Nana akan menuliskan ayat hafalan setelah Kak Nana membuat kupu-kupu seperti ini. Kupu-kupu binatang kesukaan Kak Nana. Tapi adik-adik boleh kok menggambar binatang yang lain atau karakter yang lain yang adik-adik sukai. Lembar kedua, Kak Nana akan menulis keputusan untuk memilih dan melakukan perintah Allah. Karena bagian ini sangat menyenangkan Kak Nana, maka Kak Nana akan memberi bunga di setiap pinggirnya. Di lembar berikutnya, Kak Nana juga akan meminta hikmat kepada Tuhan agar menjadikan bijaksana. Nah, di setiap pinggir-pinggirnya Kak Nana juga hias seperti ini ya. Adik-adik, ini adalah motif-motif yang bisa Kak Nana gambar. Kak Nana yakin adik-adik dan dibantu Mama pasti bisa membuat gambar-gambar karakter-karakter yang lebih bagus lagi. Tapi adik-adik jangan lupa ya, buku ini adalah buku renungan kita sendiri.
Siapa tahu dengan belajar menulis dari sekarang, suatu hari nanti kita bisa menulis sehebat Yakobus. Lihat, ini buku renungannya Kak Nana, cantik, ada bunganya. Ini buatan sendiri, Kak Nana mau belajar menulis seperti Yakobus. Kak Nana sudah hias dengan kupu-kupu dan bunga. Adik-adik suka apapun boleh digambar ya. Aktivitas sudah kita kerjakan. Sebentar lagi ibadah pun akan selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap bertekun dalam ibadah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!